Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya, siswa siswi SMK PGRI 1 Gantar, khususnya kelas 12. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan pelajaran bidang studi matematika. Baik, anak-anak semuanya, kita melanjutkan kembali pelajaran yang tempo lalu sudah dipelajari sebelumnya, dan kita lanjutkan ke materi atau pokok bahasan berikutnya. Anak-anakku semuanya, tempo yang lalu telah diberikan masih tetap dalam materi pokok bahasan bab peluang, mana yang sebelumnya telah dipelajari tentang kaidah pencacahan dan menggunakan permutasi dan kombinasi. Sekarang kita lanjutkan pertemuan yang hari ini, yaitu diawali dengan pokok bahasan selanjutnya adalah peluang atau probabilitas. Mohon untuk diperhatikan dan disimak dari selanjutnya. Peluang atau probabilitas ini bisa dilihat materinya. Peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Sekali lagi, peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Itu pengertian daripada peluang. Selanjutnya, bagaimana menentukan peluang suatu kejadian? Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA. Artinya di sini banyaknya anggota A. Jika yang muncul kejadian adalah A. Dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul, nah ini diambilnya dari ruang sampel, dari keseluruhan yang mungkin muncul. Namanya adalah ruang sampel sama dengan S. Di ruang sampel ada S, atau di sini semesta. Kalau A itu adalah yang ditentukan, ini seluruhannya, semestanya. Maka dinotasikan dengan NS, artinya banyaknya anggota S, semesta. Maka peluang kejadian A itu ditulis PA. P-nya adalah peluang, A-nya kejadian yang ditentukan atau yang dimaksud seperti yang tadi dalam peluang. Sehingga peluang kejadian suatu A itu adalah NA per NS. NA per NS. Nah, NA itu adalah banyaknya anggota A, dan NS adalah banyaknya anggota S atau sampel, baik ruang sampel atau juga semesta. Ini yang menentukan peluang suatu kejadian. Sekali lagi, peluang suatu kejadian itu adalah PA sama dengan NA per NS. Atau peluang suatu kejadian yang dimaksud, banyaknya anggota yang dimaksud dengan banyaknya anggota yang mungkin. Ingat, itu bentuknya menentukan peluang suatu kejadian. Baik, kita supaya lebih memahami lagi, kita lihat contohnya. Contoh 1. Contoh 1, peluang muncul muka dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu 1 kali. Ingat, di sini contoh diambil dari sebuah dadu. Tahu kan mata dadu? Mulai dari mata dadu 1 sampai dengan 6. Sini peluang muncul mata dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu 1 kali adalah, bagaimana itu? Kita lihat, kita perbesar. Nah, peluang muncul muka dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu 1 kali adalah, penyelesaiannya N5. Artinya di sini banyak yang dimaksud 1. Artinya di sini mata 5 bernomor 5. Dadu bernomor 5. Berarti ada 1. Dan NS-nya, nah semestanya, karena mata dadu itu dari 1 sampai dengan 6.
Itu NS-nya ada 6. Itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, peluang yang dimaksud dari munculnya nomor 5 berarti P5. P5 sama dengan N5. Di sini Na tadi yang dimaksud itu. Na per Ns. Nah, N5 ada satu kali, Ns-nya ada 6. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga peluang munculnya mata dadu atau muka dadu yang bernomor 5 1 per 6. Nah, bisa dipahami, ini contoh yang sangat sederhana. Itu dari sebuah dadu. Itu peluang suatu kejadian. Peluang kejadian nomor 5 itu 1. Dan mungkinnya 6. Jadi 1 per 6. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh 2. Contoh 2. Ini dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah, ingat, dalam sebuah kantong terdiri dari 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil di dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah. Yang merah di sini nih. Bukan satu merah, tapi kelereng yang merah. Yang merah di sini ada 4. Dan di dalam kantong itu ada kelereng biru 3. Berarti dalam kantong keseluruhan ada berapa? Ya, 4 tambah 3 ada 7. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat penyelesaiannya. Maka penyelesaiannya adalah kejadian yang diharapkan muncul yang terambil oleh kelereng merah itu ada 4. Tadi kan yang merah itu ada 4. Jadi N merah. Banyak yang merah ada 4. Kemudian kejadian yang mungkin muncul dalam dalam kantong yang terambil 4 kelereng merah itu dan 3 kelereng biru, NS-nya berarti semuanya ada 7. 4 tambah 3 ada 7. Itu yang mungkinnya, yang semestanya. Jadi dalam kantong itu ada 7 kelereng. 4 merah, 3 biru. Berapa peluangnya? Jadi peluangnya yang ditanyakan adalah peluang merah. Berarti peluang merah, N merah per NS keseluruhan. Semestanya dalam kantong. Yang merah tadi ada 4, yang merah ada 7. Sehingga peluangnya berarti 4 per 7. Mudah kan? Ini contoh yang kedua. Bisa dipahami? Semoga semuanya bisa memahami. Kita lanjutkan. Contoh yang berikutnya. Contoh 3. Contoh yang ketiga, dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 3 biru. Persis seperti tadi. 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, lihat contoh tadi. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah 7 merah, 3 biru. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, maka peluang terambilnya kelereng merah ada berapa? Ini 3 kelereng sekaligus. Ada merah itu ada 7, 3 kelereng biru. Di dalam kantong ada berapa? Ada 10. Nah, maka di sini pengerjaannya harus satu-satu. Berarti tadi 3 sekaligus di sini kan tidak menentukan antara merah dan birunya. Yang mana yang terambil? Bisa aja merah semua atau biru semua, atau salah satu ada yang di merah dan ada di biru. Maka ingat materi yang sebelumnya, kalau urutannya jelas itu pakai permutasi, kalau urutannya tidak jelas secara acak maka kombinasi. Nah, seperti di sini ini tidak menentukan yang mana dulu, maka di sini harus menggunakan kombinasi. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Lihat, tadi banyak kelereng merah ada 7 dan biru ada 3, maka 10 nih. Ini NS-nya nih 10. Banyak cara mengambil 3 dari 7. Ini tadi 3 sekaligus. 3 sekaligus itu dari yang merah. Maka kombinasi 3 dari 7. Ingat kombinasi 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 7 kurangi 3 faktorial. Atau ini dibalik posisinya sama aja. Ingat faktorial, materi yang awal, kaidah pencacahan. 7 faktorial, 3 faktorial, 7 kurangi 3 faktorial. Nah, yang terbesar dari sini ada 4 faktorial.
yang atas pasti akan ketemu. Karena yang atas itu 7 faktorial, 1 kali 2 kali 3 kali 4. Sama dengan faktorial. Habis kan? Maka selanjutnya penyelesaian seperti ini. Nah, 7 atau 5, 6, 7. 5, 6, 7 artinya 4 faktorialnya kan habis tadi. Di sini 4 faktorial per 4 faktorial. Habis, tinggal 5, 6, dan 7. 1, 2, 3 ini dari mana? Dari 3 faktorial ini. 1, 2, 3. Nah, ini pun bisa dibagi lagi. 6 dibagi 3, 2. 2 dan 2 habis juga. Atau 2 kali 3, 6 dengan 6 habis. Tinggal 5 kali 7. Maka hasilnya 35. Nah, untuk 3 dari 7 ada 35. Bagaimana selanjutnya? Nah, itu 3 dari 7. Sekarang banyak mengambil 3 dari 10. Kenapa 3 dari 10? Karena semuanya ada yang dalam kantong tersebut ada 10 dari NS tadi. 3 sekaligus dari 10. Kalau tadi dari merahnya saja, karena yang diambil merah. Nah, sekarang dari keseluruhan. Sama. Ini kombinasi 3 dari 10. Yaitu faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 10 kurangi 3 faktorial. 10 faktorial. Sama seperti tadi. Yang penyebutnya 10 kurangi 3 ada 7. Jadi ini 1 sampai 7 habis. 7 faktorial. Berarti tinggal sisanya. Maka penyelesaiannya adalah, nah, kenapa 8, 9, 10? Karena 7-nya habis. Tinggal 8, 9, 10. Kemudian yang bawahnya 3 faktorial. 1, 2, 3. 9 dengan 3 habis. 3, tinggal 3 kan? 9 bagi 3, 3. 8 dibagi 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 10, 120. Atau mau semuanya nih dikalikan. 8 kali 9 kali 10 dibagi dengan 1 kali 2 kali 3. Berarti di sini 8 kali 9, 72 kali 10, 720 dibagi dengan 6. Dibagi 6 berarti 120. Sehingga peluang untuk mengambil 3 kelereng merah sekaligus tersebut yang tadi adalah kombinasi 3 dari 7 dan yang berikutnya kombinasi 3 dari 10. Maka peluangnya itu adalah kombinasi 3 dari 7 dibagi dengan kombinasi 3 dari 10. Ini peluangnya. Yang tadi 3 dari 7 adalah 35. Kemudian yang 3 dari 10 adalah 120. Sehingga 35 per 120. Atau ini disederhanakan. Sama-sama dibagi 5. 35 dibagi 5 adalah 7. 125 dibagi 5 adalah 24. Sehingga peluangnya untuk mengambil 3 kelereng merah sekaligus itu adalah 7 per 24. Sampai di sini bisa dipahami? Semoga bisa memahami. Oke, setelah kita lanjutkan. Nah, mungkin sampai di situ dulu untuk materi pertemuan kali ini. Kalau untuk komplemen suatu kejadian, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, ini contoh-contoh yang sudah diberikan tentang bagaimana menentukan peluang suatu kejadian. Ini peluang suatu kejadian yang bentuknya adalah peluang suatu kejadian A sama dengan banyaknya anggota A per banyaknya anggota semesta keseluruhan. Atau yang terjadi dengan yang mungkin terjadi. Mungkin dengan tadi ada contoh 1, kemudian contoh 2, contoh 2 sampai dengan contoh 3 itu bisa memahami, bisa mengerti tentang menentukan sebuah peluang. Contoh-contoh yang lain bisa diambil dari buku referensi, buku apa saja di situ kalian menemukan tentang materi ini, bisa mengambil contoh-contoh yang lainnya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua sehat selalu dan bisa terus-menerus mengikuti pembelajaran yang sekarang proses pembelajarannya sifatnya daring. Semoga kalian bisa selalu semangat untuk selalu belajar walaupun posisi belajar di rumah masing-masing. Bapak coba sekian, terima kasih. Akhiri bersama-sama dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.